Halo, kembali lagi bersama saya Margaret. Untuk kesempatan kali ini saya kembali membagikan beberapa hal terkait dengan materi yang sudah saya upload sebelumnya, mengenai pengertian sumber daya manusia, ekonomi sumber daya manusia. Namun pada kesempatan ini kembali saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan ruang lingkup ekonomi sumber daya manusia itu sendiri. Nah, ekonomi sumber daya manusia ini mempelajari tentang berbagai hal ya, baik itu menyangkut perencanaan sumber daya manusianya atau human resource planning, ekonomi ketenaga kerjaan, labor ekonomi, dan ekonomi kependudukan population ekonomi. Nah, di sini nanti akan diuraikan juga secara singkat masing-masing dari studi dan kaitannya tentang ekonomi sumber daya manusia. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai perencanaan sumber daya manusia atau human resource planning. Nah, apa itu human resource planning atau perencanaan sumber daya manusia? Nah, perencanaan sumber daya manusia ini memfokuskan ya pada tersedianya angkatan kerja. Angkatan kerjanya adalah angkatan kerja dengan yang sudah memiliki pengetahuan dan keterampilan tinggi ya. Dengan keterampilan tinggi artinya SDM-nya memang yang berkualitas. Serta bagaimana penciptaan kesempatan kerja. Kemudian membawa pada arah telaahan perencanaan ya, pada arah telaahan perencanaan sumber daya manusia yang meliputi analisis permintaan yang nantinya kita lihat, yaitu menganalisis permintaan dan penawaran tenaga kerjanya. Nah, yang terjadi pada waktu yang akan datang ya. Nah, pembangunan sumber daya manusia, kita tahu pembangunan sumber daya manusia ini kan berarti peningkatan, kita bicara peningkatan pembangunan sumber daya manusia berarti berbicara mengenai peningkatan bagaimana pengetahuannya, skillnya ya, keterampilan dan kemampuan seseorang dalam kehidupan bermasyarakatnya. Nah, ada beberapa tanggapan dari pendapat para ahli. Misalnya ada pendapat dari salah satu yaitu Aris Ananta. Dia dalam tulisannya itu dia mengatakan bahwa masalah umum dalam pembangunan ekonomi sumber daya manusia itu karena kurangnya pekerja tingkat tinggi. Pekerja tingkat tinggi di sini yang memang dengan keahlian ya, memiliki keahlian skill yang bagus yang dibutuhkan ya, dan tidak termanfaatkannya tenaga kerja yang ada. Nah, oleh sebab itu dengan perencanaan kerja di sini dengan perencanaan tenaga kerja itu dapat dibuat suatu kegiatan ya. Adanya satu kegiatan yang dibuat tujuannya atau tujuannya adalah sebagai upaya untuk bagaimana peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan sehingga nanti pertumbuhan ekonomi dan upaya untuk penciptaan kesempatan kerja dan angkatan kerja itu dapat dimanfaatkan dengan baik. Nah, adanya penekanan di sini pada penyediaan tenaga kerja yang memiliki keterampilan tinggi serta bagaimana penciptaan kesempatan kerja itu akan membawa arah telahan perencanaan sumber daya manusia ya. Perencanaan sumber daya manusia ke analisis permintaan dan penawaran pekerja. Nah, dalam perencanaan tenaga kerja juga, perencanaan permintaan tenaga kerja ya.
perencanaan penyediaan tenaga kerja ini juga berdasarkan pada apa yang diistilahkan dengan manpower requirement approach, ya. Misalnya, contohnya, misalnya di sini banyak usaha ya yang akan dilakukan untuk membandingkan permintaan dan penawaran tenaga kerja pada masa yang akan datang, yang kemudian dilihat ada atau tidaknya kesesuaian antara permintaan dan penawaran dari permintaan tenaga pekerja ya. Nah, jika ada kesesuaian antara keduanya, di mana permintaan tenaga kerja yang berketerampilan dan berpengetahuan tinggi lebih lebih sedikit dibandingkan dengan permintaan tenaga kerja, maka disarankan adanya berbagai intervensi dalam bidang pendidikan dan pelatihan ya. Ya, di sini kita tahu memang betul sekali ya, kalau kita berbicara mengenai kualitas, memang penting sekali untuk kedepannya harus ada yang namanya intervensi dalam bidang pendidikan yang berhubungan dengan pendidikan dan pelatihan guna peningkatan kapasitas dan kualitas dari sumber daya manusia. Nah, selanjutnya secara ringkas tadi mengenai perencanaan tenaga kerja saya jelaskan secara singkat. Ada juga yang kita kenal di sini yang disebut dengan ekonomi ketenaga kerjaan ya. Ketenaga kerjaan atau labor economy di sini memperhatikan lebih banyak arahnya kepada masalah serikat pekerja. Kemudian hukum ketenaga kerjaan, asuransi sosial ketenaga kerjaan, terus masalah diskriminasi terhadap gender ya, diskriminasi terhadap gender yang terjadi pada misalnya perusahaan dan manajemen perusahaan. Kemudian analisis dalam ekonomi ketenaga kerjaan ini sangat sedikit menggunakan teori ekonomi, sehingga ada banyak menimbulkan ketidakpuasan dari beberapa pihak terhadap pendekatan ini. Nah, salah satu golongan yang merasa tidak puas dengan cara analisis seperti ini adalah ekonom-ekonom dari luar ya. Mereka menyebut bahwa ekonomi ketenaga kerjaan itu adalah dia seperti kasus tadi di atas ya, masalah diskriminasi terhadap gender, terus menyangkut masalah serikat pekerja, hukum ketenaga kerjaan. Itu mereka menyebutkan bahwa kasus seperti begitu adalah ekonomi ketenaga kerjaan kelembagaan atau institutional labor economy. Nah, ekonom seharusnya di sini mempunyai sumbangan tersendiri dalam analisis ketenaga kerjaan. Lebih tepatnya di sini tepatnya di sini ekonom harus bisa menggunakan teori ekonomi untuk menganalisis ketenaga kerjaan ya. Nah, tidak berarti di sini meniadakan analisis yang lain ya. Analisis ketenaga kerjaan dengan menggunakan teori ekonomi ini disebut dengan ekonomi ketenaga kerjaan analitis ya, atau analytical laboratory economic. Nah, pada mulanya terbatas hanya pada pemakaian teori mikro, tetapi pada perkembangan berikutnya berkembanglah teori New Holmes ya, misalnya New Holmes Economic yang menganalisis investasi dalam modal manusia. Nah, analisis dilakukan terhadap faktor yang menyebabkan seseorang itu ingin bekerja, dan bila ingin bekerja, berapa banyak waktu yang dia curahkan dalam kerjanya. Ya, kerja menyangkut analisis alokasi waktu di pasar kerja dan di rumah tangga. Nah, maka di sini analisis ini tidak dapat luput dari analisis berbagai kegiatan dalam rumah tangga, seperti ya perkawinan ya, dampak dari perkawinan, pada proses waktu kelahiran ya, ekonomi ketenaga kerjaan analisis maupun ekonomi analisis di sini itu
tidak bisa luput dari berbagai kegiatan-kegiatan rumah tangga ya, seperti tadi ya, perkawinan, kelahiran ya. Oleh karena itu masalah ekonomi ketenaga kerjaan kelembagaan di sini nanti akan lebih banyak membahas masalah-masalah yang terjadi di negara maju. Ya, oleh karena itu di sini kalau kita lihat untuk penerapannya pada analisis permasalahan masalah-masalah tenaga kerja di negara-negara berkembang, biasanya di sini masih diperlukan penyesuaian ya. Perlu adanya penyesuaian terlebih dahulu ya, terkait dengan teori tadi dan penerapan pada kehidupan sosial masyarakat. Ya, itu adalah menyangkut ekonomi ketenaga kerjaannya. Sedangkan yang berikutnya nih ada lagi satu yang disebut dengan ekonomi kependudukan. Ini juga termasuk populasi ekonomi. Populasi ekonomi di sini juga termasuk. Kalau kita lihat ya, cakupan mengenai pembahasan terkait dengan ekonomi kependudukan ini kan kaitannya dengan masalah ekonomi berkaitan dengan kependudukan ya, masalah ekonomi pembangunan ini. Misalnya kita untuk pemanfaatan tenaga kerja ke dalam pembangunan ekonomi itu dan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam pertumbuhan penduduk dan pembangunan ekonomi ya. Dalam ekonomi kependudukan itu diterapkan yang namanya New Homes Economy yang membahas terkait dengan untung rugi punya anak ya, memiliki anak. Kemudian untung rugi melakukan migrasi. Kemudian bagaimana interaksi antara jumlah dan mutu penduduk. Nah, ini akan dibahas di dalam ekonomi kependudukan yang ada berhubungan dengan bagaimana pemanfaatan tenaga kerja. Ya, itu adalah beberapa hal yang bisa kita lihat nanti di dalam ruang lingkup dari ekonomi sumber daya manusia ya. Jadi terdapat beberapa, yaitu tadi menyangkut perencanaan sumber daya manusianya, human resources planning, kemudian ekonomi ketenaga kerjaannya, labor economic, dan ekonomi kependudukannya, population economic. Nah, itu secara ringkas tadi 3 hal yang bisa saya jelaskan di sini. Lebih kurangnya nanti bisa banyak literatur yang digunakan, dan saya harap kita bisa memperkaya pengetahuan kita dengan lebih banyak membaca dari berbagai sumber, sehingga wawasan kita, wacana kita juga dapat berkembang mengikuti perkembangan kondisi saat ini. Ya, saya kira itu sementara yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf dan saya sampaikan terima kasih.